Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mahasiswa sekalian, selamat malam. Assalamualaikum. Saya mohon maaf sekali lagi ya atas Anda masih harus menjadwal ulang untuk perkuliahan SCI. Yang terakhir ya, ini TM14 ya. TM14 ini sekaligus saya akan menyampaikan kisi-kisi UAS ya, take home gitu. Jadi mungkin nggak lama. Tapi yang hadir baru 62. Harapan saya pada hadir semua, sehingga tapi kalau misalnya ada yang bermasalah atau nggak hadir, minta tolong ada teman yang mencatatkan ya kisi-kisinya, kisi-kisi UASnya, walaupun mungkin besok saya ada tugas pagi sampai sore 2 hari, mungkin Senin ya. Senin baru saya upload untuk soalnya. Jadi mungkin kalau yang nggak hadir hari ini ada keperluan yang lain, saya rasa mungkin nggak terlalu masalah ya. Hanya saya mungkin akan sedikit mereview terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, barangkali TM-TM-nya terisi dengan presentasi, walaupun sebenarnya presentasi itu sendiri juga saya bahas ya hasilnya, saya kaitkan juga dengan TM-TM yang yang harus saya jelaskan, materinya harus saya jelaskan. Baik, mungkin kisi UAS-nya saya kaitkan dengan perkuliahan TM-TM yang sebelumnya, maupun barangkali juga ada kaitannya dengan TM-nya Bu Ragil ya, walaupun tidak secara langsung gitu. Terutama survei yang dilakukan ya, yang Anda lakukan. Nah, dari presentasi Anda kemarin, saya sebenarnya juga apresiasi ya bahwa Anda mencoba untuk membuat indikator-indikator permasalahan yang ada di tempat survei, di tempat survei. Nah, karena seperti yang saya sampaikan bahwa strata 1 itu sifatnya lebih ke akademisi, sementara kalau vokasi itu lebih ke praktisi. Karena itu tuntutan untuk akademisi ini adalah mampu mengkaji. Sebenarnya harapan saya ketika Anda itu ada kegiatan magang, kegiatan praktek lapangan, itu sebenarnya membangun kepekaan. Yang lalu-lalu memang juga ada perkuliahan atau tugas-tugas dari mata kuliah saya yang juga kunjungan atau mencari data tetapi tidak terstruktur, artinya tidak terstruktur dalam jadwal perkuliahan. Jadi hanya tugas saja. Tugas itu harus dicari di lapangan, Nah, terkait dengan yang kemarin sudah Anda presentasikan, itu mungkin saya akan menjadikan ya supaya Anda tidak harus mencari kembali permasalahan yang dipakai sebagai ujian akhir. Nah, Anda cukup yang pertama yaitu menyebutkan atau mengidentifikasi satu saja permasalahan yang ada kaitannya dengan sumber dan jasa informasi. Yang jelas sumber dan jasa informasi itu terkait dengan persoalan jasanya maupun akses yang disediakan.
Nah, satu saja sebutkan, mungkin, tidak perlu juga Anda jelaskan ya, cukup disebutkan saja karena kemarin Anda sudah banyak menjelaskan. Anda pilih saja. Sebaiknya, tidak sama dengan teman yang lainnya. Seandainya misalnya saja, Anda boleh mengambil ya, dari tidak yang kemarin dipresentasikan. Mungkin Anda mengambil, yang, di perpustakaan, apa namanya, kemarin dipresentasikan perpustakaan A gitu, karena sudah diambil semuanya, tidak cukup kan ya, apa namanya, 10 indikator di tempat yang sama, maka Anda boleh, mengambil di terserah, perpustakaan mana, gitu ya. Terserah perpustakaan mana. Pastinya sebenarnya ketika betul-betul nantinya itu menjadi sebuah kajian, maka data yang disediakan yang menjadi data sekunder maupun data primer dalam sebuah kajian itu pasti berbeda, tidak akan sama. Tapi ketika ini Anda tidak perlu mengumpulkan data pendukung di latar belakang masalah, gitu, maka Anda cukup mengidentifikasi satu permasalahan, kemudian buat menjadi sebuah tema atau judul. Nah, ini yang membedakan dengan antara Anda yang satu dengan yang lainnya. Harapan saya bahwa berbeda, gitu, sesuai dengan identifikasi permasalahan Anda di tempat yang lain, atau yang kemarin sudah Anda presentasikan juga boleh. Khawatirnya tidak cukup untuk 10 orang, tapi kalau cukup, SCI ini kan luas sekali, gitu. Jadi bisa dikaji di satu tempat, dibagi menjadi 10 hal, 10 permasalahan. Jelas ya, nomor 1. Nomor 2-nya tadi ya, nomor 2-nya buat tema kajian atau judul, menjadi sebuah judul. Anda juga boleh misalnya saja melihat mencontoh dari sebuah jurnal untuk menjadi sebuah judul, boleh. Karena ini bagian dari proses belajar. Proses belajar itu mencontoh boleh. Ya. Akan tetapi ketika nanti beneran menjadi sebuah kajian, ya tidak boleh mencontoh gitu loh. Ya kan? Nah, yang membedakan tadi itu data. Yang membedakan kajian yang satu dengan yang lainnya adalah data. Data dan kajian-kajian sebelumnya. Kajian-kajian sebelumnya itu yang bisa membedakan dengan kajian yang akan kita buat. Misalnya saja Anda kumpulkan 3 judul kajian sebelumnya. Nah, Anda harus bisa menyampaikan bahwa kajian yang Anda akan buat itu berbeda dengan kajian yang ada. Itu menjadi sebuah penilaian tersendiri. Biasanya saya kalau menguji ya, apakah strata 1, strata 2, ya, tesis atau disertasi, itu selalu saya lihat ya, bahwa kajian yang dia buat itu berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya, dan itu ditunjukkan, gitu ya. Ini saya tidak minta Anda untuk sampai ke sana ya kan, ini hanya belajar saja. Nah, itu tadi nomor 2 ya, jadikan sebuah judul. Kalau bisa berbeda antara yang satu teman dengan teman yang lainnya. Kemudian yang nomor 3 itu tentukan metodologinya. Dari permasalahan itu, judulnya, kemudian sebenarnya nomor 3 ini metodologi terakhir ya.
ketika ini sebuah proposal maka teorinya dulu. Teorinya dulu. Apa yang mau dilihat, ya. Tapi bisa juga dibalik, nggak apa-apa sih. Kalau kualitatif, Anda harus jangan sampai keliru. Ketika kualitatif, teorinya apa? Teorinya kualitatif dan kuantitatif pasti berbeda. Nggak sama. Tidak sama. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika nomor 3 itu tentukan metodologinya. Kuantitatif atau kualitatif. Nah, saya ingin Anda sudah mulai belajar kualitatif dan kuantitatif. Tadi saya diminta bantuan teman yang lagi menyusun proposal tesis dari universitas swasta di Surabaya. Ya Allah, amburadul. Saya mau membantu itu sampai, aduh ini mau saya bantu dari mananya dulu ya. Karena nggak karu-karuan, LBM-nya nggak karu-karuan, itu metodologinya juga nggak karu-karuan gitu. Karena itu pembimbingnya sendiri itu bingung. Cuman pembimbingnya itu kelihatannya tahu gitu, kelihatannya mengerti bahwa yang akan dikaji itu adalah temanya terkait dengan persoalan gender. Ya. Ketika bicara terkait dengan permasalahan gender, otomatis tidak mungkin kalau kuantitatif, pasti kualitatif. Lebih banyak. Ketika kuantitatif, maka bahasanya tidak gender. Gitu. Bahasanya tidak gender. Kemungkinan bahwa membedakan kayak gitu. Nah, itu bisa membedakan, mempengaruhi faktor-faktor, itu bisa kuantitatif. Tapi ketika terkait dengan kepekaan, itu pasti kualitatif. Ya kan? Jadi kuantitatif bedanya sangat sederhana, kuanti dan kualitatif. Ketika itu terkait dengan persoalan, Anda kan kemarin mengatakan ramah, kemudian menyenangkan, itu nggak bisa diukur. Senang saya dengan senang Anda berbeda. Ya. Karena itu teorinya adalah teori pemaknaan. Memaknai. Memaknai itu pasti kualitatif. Terkait dengan persoalan interaksi. Interaksi pengguna dan pustakawan. Ya. Bahwa interaksinya nggak baik. Gitu. Hubungannya nggak baik. Ya. Nah, karena itu kualitatif. Hubungannya dengan Mbak Niken itu baik gitu. Kalau ada Mbak Niken datang, wah, pustakawannya menerima dengan senang hati. Tapi begitu Mbak Amalia yang datang diplengosi. Ya. Nah, ini sangat kualitatif gitu. Kok bisa gitu loh. Ya. Itu karena itu pendekatan-pendekatan kualitatif itu diperlukan. Karena bisa mengkaji kedalaman. Nah, hati manusia ini nggak bisa diukur dengan kuantitatif. Akan tetapi aksesnya, kalian senang datang ke perpustakaan seminggu 3 kali, 4 kali, 10 kali. Nah, ini bisa diukur kehadiran, akses, ya, efektivitas, kebutuhan, ya, ini bisa diukur. Nah, ketika agak psikologis, persepsi, ya, motivasi, ini tetap kuantitatif, akan tetapi kecenderungan. Jadi kecenderungan, persepsi, sikap, perilaku, ya, ini kuantitatif. Perilaku pengguna menggunakan sumber informasi referensi, nah, kuantitatif. Misalnya saja,
UNER ini kok koleksi referensinya banyak yang mengakses ya, diteliti, Anda teliti. Tapi jangan meneliti ketika itu bermasalah. Ora enek sing menggunakan lo kalian teliti. Sopo sing ini jadi responden, ya kan? Nah ini banyak, ini beberapa bimbingan saya maupun teman saya yang gagal meneliti. Wengkel-wengkelan kambing pembimbingi sampai ngamuk-ngamuk tukaran gara-gara. Loh kan yang permasalahan itu harus diteliti. Lelek permasalahan itu nggak ono yang datang loh. Apa sing diteliti itu yang barang nggak kelihatan gitu. Ada yang datang gendruwo. Bisa diwawancarai gitu. Gitu ya. Jadi ketika nggak ada respondennya, jangan diteliti. Gitu loh. Kalau respondennya sedikit, jadikan dia informan dan penelitiannya kualitatif. Ya. Karena informanmu 5 pun bisa diteliti, 1 pun bisa diteliti. Gitu. Tapi biasanya studinya kasus. Kasus itu bisa diteliti. Ada orang yang misalnya saja dia cinta banget gitu sama koleksi reference gitu. Meskipun ruangannya kumuh, gak ono sing dateng, pustakawane gak ono, ya dia tiap hari ada di situ. Ya kan? Ternyata dia merancang apa ya? Apa namanya? Intelligence apa? Jadi teman saya itu merancang itu. Bagaimana apa namanya bahwa koleksi referensi itu bisa membantu masyarakat gitu ya. Jadi dengan metode-metode tertentu waktu itu. Tapi nggak tahu dia ketika diuji tesisnya itu kayaknya kurang bisa apa ya, programnya itu kurang bisa berjalan dengan baik sehingga dia nilainya sangat kurang gitu ya. Jadi ternyata bahwa dia di situ itu merancang sesuatu, ya kan? Karena dia cinta banget gitu. Karena dia berpikir bahwa koleksi referensi itu sangat bisa dimanfaatkan. Dan sebenarnya dia koleksi referensi itu bisa apa namanya menjawab sendiri, gitu. Dengan metode-metode tertentu yang teknologi informasi aku nggak paham nih. Karena dia anak komputer gitu, berbasis teknologi informasi dia merancang sesuatu layanan menggunakan koleksi reference. Saking cintanya sama koleksi reference, satu saja informanmu bisa diteliti dengan pendekatan kualitatif. Studi kasus biasanya. Kasusnya apa? Kasusnya karena dia itu cinta banget dan dia ingin membantu dan koleksi reference yang tersedia itu sangat lengkap. Karena kalau tidak lengkap, tidak bisa dibikin layanan itu tadi yang dia buat berbasis teknologi. Harus lengkap koleksi referensi. Nah ini tidak seluruh perpustakaan memiliki koleksi referensi yang jenisnya 14, ya minimal 14 jenis koleksi referensi. Itu belum yang reference khusus karena ada reference umum dan ada reference khusus. Dan kemarin sudah saya jelaskan ya sedikit ya. Karena itu Anda bisa mempelajari lebih jauh dari buku-buku terkait dengan sumber informasi reference. Kemarin mungkin Bu Ragil sudah menjelaskan ya tentang koleksi sumber informasi reference. Nah itu apa namanya tadi kaitannya dengan metode yang digunakan kuanti atau kualitatif, kemudian terkait dengan teori yang digunakan. Ketika itu menguji layanannya, ya, maka dia bisa digunakan serve-qual, efektif atau tidaknya. Efektif atau tidaknya tidak hanya secara keseluruhan juga boleh, gitu. Ya koleksinya, koleksi itu karena koleksi itu juga sumber informasi.
kemudian layanannya, kemudian tata ruangnya, pustakawanya, maka dia bisa diuji dengan LIPQUAL secara keseluruhan perpustakaan. Kemudian bisa menggunakan model-model ya. Tadi pagi saya menguji skripsi menggunakan model apa tuh kemarin kayak nama cewek itu Aida apa itu model ya. Nah, modelnya namanya Aida ya, untuk menguji apa namanya sebenarnya dia agak kurang pas. Yang diuji adalah harusnya efektivitas, maka definisi operasionalnya harusnya juga efektivitas gitu. Dan teorinya efektivitas. Padahal yang diuji adalah model itu. Jadi sebuah model itu diuji adalah kekuatan dari model. Banyak model lain, model-model layanan yang berbasis teknologi. Nah, itu diuji kekuatannya. Kalau misalnya saja itu promosi, sebenarnya promosi itu bagian dari layanan perpustakaan. Ada modelnya, ya, model promosi. Nah, karena itu yang diuji adalah promosinya. Ya. Promosi ini diujinya bahwa berhasil dan tidak berhasil kan gitu kan model ini. Bahwa promosi itu masyarakat menjadi senang. Berarti model ini berhasil. Gitu. Uji model. Modelnya sudah ada, kemudian diuji. Diujinya, nah ini tadi, diujinya mungkin hasilnya beda. Kalau diuji di perpustakaan di UNER, karena UNER ini membuat promosi yang bagus, maka model ini berhasil di UNER. Tapi ketika diuji di perpustakaan yang lain, ya, yang model promosinya nggak begitu bagus, maka model ini hasilnya tidak berhasil. Gitu. Hasilnya tidak bagus. Gitu. Nah ini bisa promosi itu bagian dari layanan sebenarnya, ya, bagian dari layanan perpustakaan, memberikan promosi, melakukan promosi. Nah itu ya, mahasiswa sekalian, silahkan Anda ketika indikatornya permasalahannya adalah tidak dikenal, tidak diakses ya sama pengguna, maka bahwa itu berarti perlu promosi, gitu, ya kan? Nah, permasalahannya, indikatornya ketika pustakawannya judes-judes, nah ini kalian mau mengujinya pakai apa gitu? Bahwa judes itu dimaknai seperti apa oleh pemustaka, maka ini bisa dikaji dengan pendekatan kualitatif. Teorinya apa? Dicari terkait dengan makna. Kemudian ketika pustakawan itu begitu cinta banget ya menjadi dengan profesinya, maka bisa jadi itu adalah pendekatan kualitatif. Nah, itu bisa dilihat dengan teori yang terkait dengan cinta. Saya kok lali ya teorinya apa? Ada ya teorinya. Teori sosial, coba Anda cari ya. Terkait dengan sesuatu yang begitu cinta. Ketika kecintaannya itu hilang, maka dia bisa sangat kecewa. Nah, ini bisa diuji, dikaji dengan teori. Dengan teori kualitatif ya, makna. Nah, teorinya itu sebutkan saja dan secara sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Jadi ada 4 soal dan apa namanya, semuanya secara ringkas-ringkas, tidak lebih dari 1 halaman. Saya tidak mau koreksi, tidak mau kacamata saya tambah tebal ya. Gara-gara koreksi berlembar-lembar itu. Jadi cukup 1 halaman saja. Saya berharap bahwa Anda paham. Ya. Saya tidak mau mengoreksi yang panjang lebar tapi nggak ono isine. Ya. Anda mek gur cerita nggak jelas gitu. Jadi saya itu sangat kualitatif ya. Saya senang banget dengan orang mengerti.
tidak orang ngomong nggak jelas. Gitu. Biasanya anak-anak ilmu sosial itu suka ngomong ngalor ngidul nggak jelas. Isinya gak ono. Gitu. Nah itu karena saya juga orang sosial yang paham seperti itu, jadi saya nggak mau buat seperti itu gitu. Ternyata bahwa itu tambah membingungkan gitu. Lebih baik ringkes 1 sampai 4 soal tadi, jelas ya. Mudah-mudahan pada jelas ini gak wis padha ngantuk Iya kabeh. Bu. Mungkin saya izin mengecek lagi Bu. Jadi yang pertama adalah kita mengidentifikasi masalah. Satu saja. Satu. Satu Lalu yang masalah. kedua, ya Bu, ya lalu yang kedua terkait masalah tersebut, tentukan tema atau judul kajian. Gitu ya. Ya, menjadi judul kajian gitu ya. Ya Bu. Lalu yang ketiga tentukan metodologinya. Lalu yang keempat tentukan teorinya Bu. Semuanya Yes. dibicarakan dengan mungkin 3 baris saja. Baik Bu. 3 baris, maksimal 5 baris ya, maksimal ya. Maksimal 5 baris ya Bu. Baik. Kalau kalian bisa membuat apa yang saya inginkan, ya kan? Jadi saya pada masa-masa yang lalu ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, bahkan mungkin 5 tahun yang lalu, saya sebenarnya selalu dikirimi setiap tahun itu hampir 2 kali. Itu dari Bill Gates Foundation. Dan ada satu lagi dari, saya lupa. Mereka selalu mengirimi saya untuk mereka minta dibuatkan proposalnya. Supaya Anda tahu anggarannya miliar. 1 miliar, 2 miliar gitu. Tapi Anda tahu berapa halaman yang mereka minta proposalnya? Tidak lebih dari 2,5 halaman. Itu sudah termasuk anggarannya. Jadi kalau bukan orang yang canggih banget, nggak akan bisa. Pasti panjang ingin menjelaskan. Tapi kalau orang tahu permasalahannya, orang pakar, itu LBM-nya cukup 1 lembar, nggak ada. Setengah lembar saya biasanya. Itu sudah termasuk rumusan masalah, tujuan, ya, termasuk teorinya, kajian pustakanya, termasuk keanggotaan dari peneliti, kemudian anggarannya, daftar referensi, 2,5 halaman saja. Ini kalian latihan jadi pakar. Siapa tahu nanti proposal Anda itu Anda kirimkan ke foundation yang besar-besar, ya kan? Anggarannya 1 miliar. 1 miliar itu minta cuma setengah halaman yang bikin RAB, rancangan anggaran belanja kajian. Itu bikinnya setengah mati. Tapi saya mengusulkan kalau tidak salah 3 kali proposal saya ditolak terus, ya saya akhirnya males. Gawene angel, ya kan? Gawene angel sekali gitu. Dan kemudian Anda tahu mereka jawabannya apa? Yang pertama ya dianggap bahwa belum masuk gitu tema yang saya usulkan. Tema saya yang ketiga, mereka menyampaikannya sungguh tidak enak sekali. Topik dan tema kajian yang Anda usulkan itu baru akan kita teliti 10 tahun yang akan datang. Terus saya bilang, ya penai. Aku disuruh ngenteni 10 tahun lagi, moh. Jawabannya itu loh, Mbok katanya nolak ya Mbok, wis ditolak, ngomongnya 10 tahun lagi baru akan dikaji. Jadi ya sudah. Jadi Bill Gates terakhir itu jawabannya seperti itu. Dan tapi mereka tetap saja minta saya untuk membuat. Lama-lama saya suudon itu. Jangan-jangan proposal itu dipakai, diteliti sama mereka kan gitu kan, gak ngajak aku.
Yo wis males aku. Suudon tapi ya mudah-mudahan tidak. Nyatanya bahwa mereka selalu mengirimkan peluang itu untuk saya mengirimkan proposal kembali setahun hampir 2 kali Bilkit ya. Nah, itu yang saya minta bahwa Anda latihan untuk itu. Menjadi bisa membuat proposal hanya 2,5 halaman. Tapi ini 1 halaman ya, nanti Anda setengah halaman juga boleh kalau misalnya cuma 3 baris ya kan, isinya dari 4 soal ini, 5 baris lah maksimal. Nanti Anda bingung, Bu, lah jelasno teori masuk telung baris gitu ya. Bolehlah maksimal 5 baris, tapi jangan banyak-banyak, jangan lebih dari itu. Gitu ya. Cukup ya mahasiswa sekalian. Ada yang perlu ditanyakan lagi Mas Rizky? Iya Bu, bagi saya sudah cukup itu saja. Nah, sudah cukup. Mungkin ada mahasiswa yang lain? Jadi ini take home nanti akan saya tulis, saya upload sebagai UAS. Kemudian seperti biasanya Anda juga akan saya berikan tempat untuk mengirimkan hasilnya di Hebat. Tetapi saya minta Mas Rizky untuk mengirimkan dengan menggunakan Google Drive ya Mas. Siap Bu. Saya lebih seneng gitu, saya punya sendiri gitu. UNER biar punya di Hebat itu. Gitu dan dikirimkan hari H. Hari H sesuai dengan jadwal ya. Jangan mundur sehari gitu. Biasanya mahasiswa kan terakhir jam berapa gitu. Duh, alah 4 soal titik lo kok seharian suntuk gitu. Kalian sekarang bikin paling sudah selesai soalnya kurang tak gawe. Ini kalian bisa ngirim jawaban gitu. Gitu saya rasa mahasiswa sekalian. Sekali lagi terima kasih. Terus oh iya, Anda ini kan juga mengambil mata kuliah pengembangan koleksi ya, yang 2 kali kosong tuh. Dan komtingnya Mbak Adira. Kira-kira kapan ya kalian? Saya besok 2 hari itu dimintai tolong untuk hadir di kegiatannya disabilitas. Nah, kapan ya? Senin boleh deh. Senin kira-kira kalian bisa nggak? Jadi 1 kali aja kan saya hanya mereview sebenarnya. 13 itu juga TM 13 itu juga nggak begitu banyak yang mesti harus saya jelaskan. Kemudian menjelaskan UAS kayaknya juga hampir mirip-mirip yang saya minta itu UAS-nya ya kan. Semua UAS saya seperti ini, hampir sama. Karena itu tadi tuntutan bahwa Anda adalah akademisi, bukan praktisi. Ya, baik, gitu ya. Walaupun praktisi diharapkan juga sama gitu. Anda mampu untuk melakukan kajian seperti contohnya misalnya Pak Chandra dari Petra itu untuk dia membuat program dan kegiatan dia selalu melakukan minimal assessment atau kajian dulu supaya program dan kegiatan yang akan dilakukan itu tepat sasaran. Gitu. Tidak terlalu jauh melesetnya. Gitu ya, saya rasa mungkin itu cukup. Terima kasih sekali mahasiswa sekalian. Selamat istirahat dan Anda mulai bisa sebenarnya mencari-cari dan menentukan indikator yang akan dibuat untuk ujian akhir semesternya. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Putri. Sama-sama. Yuk.